Puji Tuhan, kembali kita boleh dapat dipertemukan Tuhan melalui media sosial, melalui online, melalui sarana yang terbatas seperti ini. Kita tidak saling berdekatan satu dengan yang lain, tapi kita tahu bahwa Tuhan ada bersama kita. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap pergumulan kita, Tuhan menginginkan agar jangan sekali-kali menyerah. Jangan menjadi orang yang patah semangat. Jangan menjadi orang yang kemudian mundur apalagi meninggalkan Tuhan. Tapi tetap berserah, menyerah ke dalam tangan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Dia ada bersama kita dan Dia menolong setiap kita. Sebuah pujian yang akan kita nyanyikan bersama sebelum kita masuk di dalam doa dan dalam pemberitaan firman Allah, kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan kelemahanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku dapatkan goyah selamanya. Saat ini dalam doa, benar Tuhan, ketika hidup kami dalam tangan Tuhan, hidup kami akan tetap stabil, hidup kami tetap konsisten, kami tidak akan goyah apapun yang sedang menerpa kehidupan kami. Badai sebesar apapun, kekuatan lebih dahsyat. Dan itu sebabnya kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau datang, menguatkan, berbicara bagi masing-masing kami. Engkau kenal jiwa kami, Engkau kenal kedalaman batin kami. Engkau tahu keterbatasan, ketidakberdayaan kami. Engkau tahu kemampuan kami. Datanglah Tuhan, berbicara bagi masing-masing kami. Kami butuh Tuhan, kami butuh suara-Mu, kami butuh firman-Mu. Dengan firman Tuhan, kami bisa melangkah, tetap maju, mengiring Engkau. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga sama-sama kami boleh menerima, memperoleh pemberian ilahi dari Tuhan. Di dalam nama-Mu yang ajaib, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Menghadapi situasi yang sulit, di masa yang sangat mencekam di hari-hari ini, ada satu istilah yang perlu kita pertimbangkan dan perhatikan. Jangan menyerah. Sebagai anak Tuhan, Tuhan mengingatkan kita untuk jangan menyerah. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Sikap mudah menyerah, sikap mudah patah semangat, sikap mudah putus asa tidak boleh dimiliki oleh setiap orang percaya yang ingin sukses dan berhasil dalam mengiring Tuhan. Karena sifat demikian adalah hambatan yang paling besar
bagi kita. Orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang pada mulanya bersahaja, tapi mereka memiliki kekuatan yang dari Tuhan. Kita mungkin lemah, tidak kaya, tidak hebat, namun ada satu hal yang menarik dalam diri kita. Kita tidak akan perlu mengeluh. Kesukaran yang membuat seringkali banyak orang gagal tidak akan mungkin membuat kita jauh dari Tuhan. Norman Vincent Peale, salah seorang pendeta terkenal di Amerika, berkata, kehebatan seseorang tidak terletak pada saat mereka menghadapi hal-hal yang baik, tetapi saat mereka menghadapi hal-hal yang buruk dan kegagalan yang melanda mereka. Sikap tidak menyerah ada pada kita kalau kita sadar Tuhan Yesus Kristus dengan kuasanya akan menolong kita. Dalam 2 Korintus 12 ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku dikuatkan. Itu sebabnya kita perlu berketetapan agar kita tidak akan menyerah dalam situasi apapun di hari-hari ini. Banyak persoalan membuat kita jerah, membuat kita sepertinya tidak ada semangat untuk hidup, semangat untuk maju, semangat untuk mengiring Tuhan. Tetapi walaupun kita tidak lihat Dia, kita tidak merasa, kita tidak melihat kehadirannya, wujudnya, pribadinya, tapi kita tahu bahwa Dia ada dekat dengan kita, Dia ada di hati kita, dan Dia ada bersama kita. Dan itu sebabnya milikilah semangat di dalam Tuhan, jangan menyerah. Bagaimana kita memiliki hati yang teguh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Bagaimana kita tidak bisa mudah menyerah? Yang pertama, Alkitab berkata, jika kita tidak mengandalkan diri sendiri. Sakaria 4 ayat 6 berkata, maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Diri kita terbatas dalam banyak hal. Tapi firman Allah berkata, Engkau yang menetapkan segala batas bumi, Engkau yang telah menetapkan musim kemarau, musim hujan, Engkaulah yang membuat segalanya. Diri kita tidak dapat mengetahui banyak hal. Itu sebabnya Alkitab menegaskan di dalam Yeremia 33 ayat 3, berserahlah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kamu ketahui. Diri kita tidak mampu mengkaji hal-hal yang akan datang. Dan itu sebabnya kita tidak mengandalkan diri kita. Kita tidak perlu mengandalkan kekuatan kita karena kita terbatas. Sebagai ciptaan Allah, kita tidak mampu untuk melangkah dengan kesanggupan kita. Di dalam Amsal 27 ayat 1, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Di dalam tangan Tuhan, hidup kita serahkan, dan di dalam tangan Tuhan, kita tahu bahwa Dia sanggup memberi pertolongan bagi kita. Apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, memang tidak dapat disangkal bahwa seluruh bumi, seluruh dunia, seluruh manusia menghadapi pergumulan secara internasional. Dengan adanya badai virus corona ini, membuat banyak orang, petinggi-petinggi, presiden, bahkan raja-raja menjadi gelisah bagaimana menghadapinya. Kita tidak mampu untuk menghadapi semua ini. Tapi kita bersyukur bahwa Alkitab datang kepada kita mengingatkan bahwa bukan dengan kuat dan gagah kita akan menghadapi semua, tapi dengan kuat kuasa dari Tuhan. Yang kedua,
bagaimana kita tidak bisa menyerah, yaitu jika kita berpikir positif. Dalam 1 Korintus 2 ayat 16, 1 Korintus 2 ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ketika Yesus ada dalam hidup kita, dia telah menyelamatkan dan dia menaruh hal-hal yang baik dalam diri kita. Dia menaruh firman-Nya, dia menaruh benih firman Tuhan, dia menanamkan Roh Kudus-Nya dalam diri kita, dia memberi kekuatan bagi kita. Oleh karenanya, kita dapat berpikir secara positif. Berpikir positif berarti berpikir seperti yang Yesus pikirkan. Berpikir positif berisikan hal-hal yang baik dan indah, seperti anjuran Paulus kepada jemaat Filipi. Dan dari Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Berpikir yang positif menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dan itu sebabnya kita lihat bahwa di hari-hari ini banyak orang menjadi gelisah dan tidak lagi berpikir dengan baik, tidak berpikir positif, nalarnya telah dirubah. Dan kita lihat bahwa sebagai orang-orang percaya, kita diberikan Tuhan pikiran yang baru. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, dia membaharui pikiran kita. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, berubahlah kamu oleh pembaharuan budimu. Tuhan membaharui pikiran kita. Tuhan menanamkan suatu pikiran yang baru. By renewing of your mind. Allah telah memberi pikiran yang positif dengan tujuan bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Paulus berkata bahwa berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Hal penting dalam kehidupan kita di hari-hari ini, biarlah pikiran kita tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang mencemaskan kita. Waduh, mau jadi apa? Bagaimana keadaan nanti? Masa depan kita, ekonomi kita. Ada Tuhan yang memelihara kita. Sebab itu dalam setiap persoalan hidup kita, serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Dia mengarahkan jalan hidup kita. Dan di dalam Tuhan ada pertolongan. Daud berkata, bersama Allah kita melakukan perkara Allah yang besar. Hal ketiga, bagaimana kita tidak bisa mudah menyerah, yaitu jika kita tetap mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita harus andalkan Tuhan, karena tanpa Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus andalkan Tuhan karena hanya Dia yang dapat meratakan jalan bagi kita. Salomo menasihatkan kita dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita harus mengandalkan Tuhan, karena hanya Dia saja yang dapat menanggung segala keterbatasan, kelemahan, dan segala ketidakmampuan kita. Dia memberi kekuatan bagi mereka yang tidak berdaya. Dalam Filipi 4 ayat 13, Paulus sampai berkata, aku cakap menanggung segala sesuatu oleh karena Dia menguatkan aku.
kelemahan kita, persoalan kita akan sanggup dikuatkan, diberi kemenangan oleh pertolongan Tuhan. Dalam menghadapi masa yang sulit di akhir zaman ini, berita firman Tuhan yang penting yang Tuhan ingatkan bagi kita adalah jangan mudah menyerah. Kita dapat menghadapi dan mengalahkan sebuah masalah kita jika kita tidak mengandalkan diri sendiri. Dan selanjutnya, jika kita tidak berpikir negatif, tetapi tetap berpikir positif. Serta Tuhan, bersama Tuhan, kita akan melihat pertolongan Allah yang besar. Gubernur New York berkata, we can beat the virus. And when we beat the virus, we can beat everything. Kita dapat mengalahkan virus. Dan kalau kita dapat mengalahkan virus, kita dapat mengalahkan segala-galanya. Tapi lebih dari pernyataan seorang gubernur, ada pernyataan Yesus bahwa di atas segala-galanya dia sanggup memberi pertolongan karena dia lebih besar dari semua persoalan yang kita hadapi. Tidak ada satu persoalan yang lebih besar dan dapat mengalahkan Yesus. Tapi hanya Yesus yang terbesar dalam hidup kita. So, keep moving on in Christ. God bless you. Amen. Hallelujah. Kami berharap hanya kepadamu. Kami hanya memaukan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami semua umat-Mu, berkati kami anak-anak-Mu. Lawati setiap kami, tiap pribadi, apapun kesulitan kami, apapun pergumulan kami, Engkau tahu dan Engkau sanggup dan mampu untuk memberi jalan keluar bagi kami. Yang sakit pasti disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang memerlukan pertolongan dalam bentuk apa saja, tertolong dalam nama Yesus Kristus. Berkati dalam segala usaha mata pencaharian, berkati kami dalam segala pergumulan kami. Akibat virus corona berdampak dalam banyak aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, aspek keamanan. Tapi kami tahu bahwa ada jaminan perlindungan Tuhan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab itu kami tidak perlu takut, kami tidak akan menyerah, kami tetap harap kepadamu. Atas dasar kebenaran firman Allah, atas dasar keyakinan kami kepadamu. Mohon kiranya wajah kemuliaan Allah menyinari, menaungi, menuntun, membimbing, memberkati, bahkan menolong kami hari lepas hari. Dan adalah berkat rahmat anugerah dari Bapa, cinta kasih sayang dari Kristus Yesus ada menyertai kita mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.